cepat seolah tak peduli. Sebentar, kita speaking dulu ya. Ya, ini mohon maaf, saya kasih untuk menambah semangat. Monggo dulu Bapak Ibu, saya akan menaikkan dulu videonya. Jadi ini kita speaking sebentar dengan berjoget ria ya Bapak Ibu ya. Kita dengan joget penguin ya. Oke, ya. Sebentar. Tak carikan dulu penguin. Nah, ini coba kita merefleksikan, kita kembali ke masa-masa anak-anak ya. Monggo bisa kita teruskan Bapak Ibu, bisa berdiri. Monggo yuk. Yuk. 5, 4, 4. Biar semangat pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Hanya masih Bu ya. Bolehkah jadi apa ya? Bentar ya. Apa? Ya, monggo. Bolehkah saya duduk? Jadi kan sudah dipotong waktu untuk pembukaan nama ya. Bukan sih. Saya masih tak tahu sih pembukaan. Oh, tiga apa sih tekan? Aku gak pakai tugas ya. Yuk, untuk sana kan gini nggak salah. Latihan. Latihan.
Auto hilang. Auto out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, untuk pagi hari ini pada kesempatan ini saya selaku moderator dari Bapak Dasi Nur Mubin dalam kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah akan menyampaikan acara pada pagi hari ini. Ada kegiatan desiminasi dari Bapak Dasi Nur Mubin terkait dengan kegiatan disiplin positif. Untuk sebelumnya, mari kita membacakan doa bersama sebelum memulai acara kegiatan pada hari ini. Kami persilakan bersama membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian langsung untuk Pak Dasi Nur Mubin untuk menyampaikan desiminasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertama kalinya mungkin Bapak Ibu sudah kenal saya, tapi saya coba akan memperkenalkan diri. Nama saya Dasi Nur Mubin, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Jepara, dan saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Pakis Haji, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami coba akan berbagi konsep, berbagi ilmu, dan juga kita bareng-bareng untuk belajar. Di sini kami tidak menggurui, tidak memberikan materi, tapi hanya kita berbagi dan saling belajar. Mungkin nanti ketika ada yang salah dalam saya menyampaikan, mohon nanti dikoreksi bareng-bareng. Kita menuju ke sebuah perubahan yang positif dengan tema desiminasi budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ketika kita bicara soal budaya positif yang ada di sekolahan, kita tidak lepas dari sebuah aturan-aturan yang ada. Nah, sebentar. Oke, tadi untuk acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Ibu Eka, kemudian untuk tujuannya, kemudian pemahaman inti budaya positif, kemudian refleksi dan penutup. Jadi kita singkat saja. Tentunya kita tidak asing dengan sebuah kata-kata budaya positif itu, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dalam kegiatan pagi hari ini itu ada sebuah kompetensi yang kita harapkan. Coba dibaca Ibu Eka, apa aja? Dari Bapak, yang pertama, memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Kemudian menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Iya, satu. Bentar, Ibu Eka, dari poin satu ini apakah di sekolah kita sudahkah kita menerapkan itu? Coba. Saya karena di sini kita nanti proaktif aja ya. Kita proaktif, kita semi interaktif saja. Jadi saya selaku pemberi materi itu tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi kita semacam ada dialog interaktif aja. Coba Bu Eka, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu. Apakah, maaf ya ini ya, apakah seluruh warga di sekolah ini sudah terfasilitasi? Baik, terima kasih Pak Dasi. Untuk jawabannya adalah sebagian besar sudah terfasilitasi Pak. Ya. Jadi karena sekolah kita adalah sekolah menengah kejuruan, jadi memang di setiap aspeknya, setiap jurusan sudah ada ruang tersendiri, baik itu ruang praktik maupun ruang yang lainnya. Jadi menurut saya untuk kebutuhan murid sudah tercukupi semua dan terrealisasikan. Oke. Ya, terima kasih Bu Eka untuk mungkin pemahaman kita bareng-bareng ya kan. Jadi kalau di SMK Pakis Haji tentunya fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan pembelajaran di SMK Pakis sudah bisa dikatakan 80% tercukupi gitu ya.
Kita sepakat ya. Oke. Yang kedua, Ibu Eri bisa dibaca juga apa? Baca aja. Ibu Eri monggo baca aja nggak apa? Oh ya. Oke, mungkin Pak Yanu dulu bisa dibaca Pak Yanu. Yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dari poin kedua ini kira-kira di sekolah kita apakah sudah menerapkan menggerakkan sebuah komunitas sekolah yang bersama-sama Pak untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, sebagian besar sudah Bapak. Ya, berarti kompetensi yang kita harapkan dalam budaya positif ini di SMK Pak Saji bisa dikatakan mendekati sempurna Pak ya? Ya, ini mic-nya mungkin bisa di volumenya bisa dikecilkan dulu. Oke, kita teruskan ya. Nah, untuk menjawab beberapa hal yang tadi kita bahas dari Bu Eka dan Pak Yanu, mungkin ada pertanyaan pemantik yang bisa kita pahami. Cukup dengan dua jawaban, setuju dan tidak setuju. Sebenarnya ada 3 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi ini nanti coba kita lihat kondisi real yang ada di SMK kita. Apakah sudah menerapkan atau belum? Nah, ini cukup jenengan semuanya tak minta untuk mengatakan setuju dan tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Pak Pram? Setuju dan tidak setuju. Satu aja Pak. Ya, satu aja Pak. Setuju karena bisa membuat anak menjadi jerah. Ya. Yang tidak setujunya karena membuat anak itu menjadi cemas dan takut. Oh, berarti ada min plusnya Pak ya. Semua itu ada min plusnya. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas bareng-bareng Pak Pram. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sangat setuju. Setuju Pak ya? Sangat setuju Pak ya. Kalau saya bilang SSS ya, sangat setuju. Nah, gitu. Oh iya, pokoknya kui ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan atau reward kepada atau yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tentunya sering kita lakukan tanpa sadar pun ketika kita mengajar dalam sebuah pembelajaran kelas, kita sering mengucapkan sebuah kata-kata yang tanpa kita sadari itu adalah sebuah reward. Penghargaan itu tidak hanya sekedar barang, tapi bisa juga dengan ucapan-ucapan yang kita lakukan. Berarti ini setuju Pak ya? Setuju ya? Untuk yang poin 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Contoh sedikit seperti ini. Mungkin saya sebagai pelaku memberikan tugas kepada anak, membuat sebuah proyek atau apa, dan saya memberikan sebuah kata-kata, oh bagus sekali, ini sangat bagus, bisa untuk bisa dijual di luar, itu di pasar. Nah, itu adalah sebuah motivasi kepada anak biar meningkatkan kompetensinya. Bapak Ibu yang kami hormati, topik-topik nanti pada pagi hari ini ada 6 yang akan kita bahas secara singkat. Nanti coba untuk diskusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah kita singgung sedikit. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Coba kita bahas satu demi satu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol ini ada 4 jenis. Kalau sebenarnya ada banyak, cuman kalau saya sebutkan di sini mungkin terlalu lama. Kita coba untuk saling sharing. Yang pertama, ilusi mengontrol murid.
kita sebagai guru tentunya tetap harus mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sesuai dengan filosofi KHD, ya kan, bahwa kita bisa maju dalam mengembangkan suatu apapun itu tentunya harus mau menerima kritik dan saran, walaupun kita bersalah itu pun harus kita terima. Ini sesuai dengan prinsip filosofi KHD. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah yang harus kita ubah, teori paradigma yang ada. Ilusi itu adalah sebuah wacana atau angan-angan, itu adalah ilusi. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, nah coba kita comparekan stimulus respon dan teori kontrol. Itu ada beberapa yang kita bisa pahami. Nanti kalau memang salah penyampaiannya mungkin ada masukan, monggo kita bareng-bareng kita bahas. Yang pertama Bapak Ibu, untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini berarti ada sebuah pemaksaan gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah stimulus respon. Berarti kita mau meminta respon seseorang dengan sedikit memaksa bahwa orang itu harus sama dengan kita cara pandangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan sampai ke yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini yang stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol atau pilihan, dari mulai kita berusaha memahami sampai model berpikir menang-menangan. Jangan sampai kita berpikir menang-menangan ya Bapak Ibu semuanya. Kita sudah dewasa dan itu tentunya nanti akan bertabrakan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebebasan yang sudah dipelajari atau yang sudah digaungkan oleh KHD, yaitu Merdeka Belajar sesuai dengan yang dimana oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar pada kurikulum Merdeka ini. Jangan berpikir menang-menangan. Kita sudah tidak zaman-zamannya zaman kolonial. Bapak Ibu yang kami hormati, disiplin positif tentunya ini according to Dr. William Glasser. Nah, ini kita pakai bahasa Inggris apa ya? According to Dr. William Glasser, yaitu ada 4 jenis disiplin ya positif. Dari mulai Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sepakat ya? Jadi gini, pemahaman saya, nanti kalau mungkin saya salah koreksi monggo, kita bersama-sama belajar. Kita itu yang bisa mengontrol kita itu kita sendiri. Bisa disepakati ya? Yang bisa mengontrol emosi kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu adalah menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Pastinya kita punya perilaku A, tentunya kita punya tujuan tertentu. Contoh, saya mempunyai perilaku usil kepada temennya. Tentunya pasti saya punya tujuan. Yang pertama mungkin saya pengen dipandang. Itu ada dasi di situ kan gitu. Contoh itu, mungkin ada satu anak yang di dalam kelas itu berisik aja. Itu adalah suatu perilaku. Itu tujuannya dia adalah untuk biar ada kalau dalam bahasa dunia gaib, gitu kan? Itu butuh sebuah eksistensi, gitu. Butuh sebuah pengakuan bahwa ada orang di situ. Mungkin kalau Bapak Ibu semua sering melihat YouTube yang ada dunia gaib, tunjukkan eksistensi beban. Itu adalah kita menantang seseorang dan pengen memunculkan orang itu atau seseorang pada suatu tempat. Yang ketiga, model berpikir menang-menangan tadi kita sudah bahas. Kemudian kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Saya dengan Pak Slamet pasti berbeda kebutuhannya. Tidak jauh-jauh, mungkin ukuran baju aja, kalau saya ukuran M, Pak Slamet ukuran SSL. Itu adalah kebutuhan. Saya dengan Bu Eka juga beda. Saya butuhnya adalah makan sehari 4 piring, Bu Eka 5 piring. Nah gitu. Dengan Pak Haji mungkin beda lagi. Pak Haji suka butuh es, tetapi saya nggak suka butuh es. Kan seperti itu aja ya. Iya. Nah, jadi kebutuhan itu berbeda-beda. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah saya bahas terlalu dalam. Nanti kita coba share. Saya coba untuk sudah membuat grup di classroom ya. Nanti semua materi Bapak Ibu yang saya sampaikan bisa di-upload, bisa di download atau bisa dipahami di classroom Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang kurang paham, nanti kita bisa waktu kita di lain kesempatan kita bisa untuk ngobrol kembali. Bapak Ibu semuanya, yang berikutnya adalah disiplin. Kata disiplin ini tidak asing bagi kita. Dari mulai sejak kita kecil, sejak kita TK sampai saat ini pun kata disiplin itu tidak asing. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan beda dengan bahasa-bahasa yang disikapi atau di sini bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu arti disiplin? Pak Haji mungkin bisa menjawab. Disiplin adalah belajar, Pak. Dalam bahasa Indonesia Pak, bukan bahasa Latin Pak. Tertib, Pak. Tertib ya? Ya. Oke. Pak Haji mengatakan bahwa disiplin itu tertib versi bahasa Indonesia. Tetapi Pak Haji coba kita di sini membackground untuk makna dari disiplin dari unsur atau dari segi bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Sepakat ya? Ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kita tidak asing dengan dua nama ini, Plato dan Socrates. Socrates. Kita tidak asing dengan dua nama ini. Ya. Kemudian ini nanti bisa kita pahami secara detail yang ada di classroom yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini perlu kita pahami. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri kita yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Tentunya nilai-nilai ini kalau kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila ini sesuai karena di situ ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah kita simpulkan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari sinkron. Nilai-nilai kebajikan universal tentunya harus kita paham betul Bapak Ibu sebagai pendidik kita. Kemudian itu adalah salah satu untuk yang pertama ya tadi nilai-nilai budaya positif dan kebajikan universal. Bapak Ibu semuanya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini kita sebagai guru tentunya kita sering tanpa kita sadari memberikan sebuah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi itu kita sering. Coba kita bahas bareng-bareng. Mungkin kita sudah melaksanakan itu, cuman kita tidak sadar dan kita belum tahu apa itu arti dari penghargaan atau dari restitusi itu sendiri. Coba kita bahas one by one. Nah, one by one. Di foto saja. Oke, yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Teori motivasi eksternal,
ada dua, motivasi eksternal dan internal, tujuan disiplin positif. Ini adalah beberapa teori motivasi manusia. Ada dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, bisa Bapak Ibu baca secara mandiri ya, secara mandiri. Jadi dari mulai eksternal dan internal ini apa aja. Coba nanti kita bahas bareng-bareng, kira-kira hal apa yang mungkin belum kita pahami, hal apa yang perlu kita lakukan secara mendalam dari mulai nomor 1 sampai nomor 3 untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Coba kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu, kira-kira hal-hal ini apakah sudah kita laksanakan apa belum. Kemudian Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, ini edisi kelima ya, pada tahun 2013 pada halaman 469 mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau secara harfiah ilmu tata bahasa Indonesia yang umum, merdeka adalah bebas. Ini yang kita pahami. Tetapi KHD mempunyai pandangan berbeda, yaitu terlepas dari perintah. Kita tahu bahwa kita 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Tentunya kita belum merdeka. Nah, itu kan berarti kita terlepas dari perintah. Ketika kita dijajah oleh Belanda, kita kan diperintah, ya kan, tidak bisa bebas. Makanya kalau kita sinkronkan, kalau bahasa singkatnya, merdeka adalah bebas. Tetapi kalau agak panjang dan lebih kompleks, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah karena memerintah diri sendiri. Ini adalah yang lebih kompleks untuk arti dari merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kira-kira bisa nggak dengan semuanya punya gambaran dihukum oleh penghargaan? Sudah dihukum kok oleh penghargaan, ini bagaimana? Dihukum oleh penghargaan, mungkin dari Pak Aji bisa menerangkan. Pak Aji dihukum oleh penghargaan, mungkin bisa dibantu baca Pak Aji yang di atas itu seperti apa, dihukum oleh keadaan seperti apa Pak Aji? Mohon pakai ini Pak Aji. Mohon maaf, saya izin minum ya. Oh iya Pak. Yang mau makan juga boleh Pak. Iya Pak, dibaca Pak, untuk dihukum oleh penghargaan Pak Haji. Monggo Pak Haji. Dihukum oleh penghargaan yaitu semua harus tergantung dengan reward atau hadiah Pak. Semua kegiatan atau apa itu kita harus mengasih hadiah atau penghargaan yang sesuai berupa barang atau pujian Pak. Berarti, tepuk tangan ya. Ya. Persepsi dari Pak Rusdianto Ajiwardono bahwa dihukum oleh penghargaan itu berarti kita berikan hadiah gitu ya? Kita berikan hadiah gitu ya? Itu juga boleh Pak Haji, jadi sepakat juga kita untuk sebagai motivasi Pak ya, dihukum tapi oleh penghargaan. Ini kan juga kalau kita secara naluri kita orang awam, masa dihukum kok dikasih penghargaan kan gitu? Gitu kan? Bu Eka mau jawab? Oke, Bu Eka mohon bisa dibantu Pak Sapibri. Monggo Bu Eka. Oke, terima kasih Pak. Dihukum oleh penghargaan mungkin ada dua ya kalau menurut saya.
Tadi yang pertama, misal kita meminta tolong anak atau menyuruh anak apa, nah, kemudian kita memberikan rewardnya berupa barang atau apa. Nah, jika nanti di kemudian hari anak itu tidak kita berikan kembali, jadi mereka akan apa ya Pak, cuek, jadi tidak mau, nggak dikasih lagi ke nggak usah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jika kita itu sudah memenangkan suatu lomba atau mendapat penghargaan sebagai terbaik apa di SMK PKS Aji misalkan, terus diberikan reward dari Pak Bambang atau kepala sekolah mungkin. Nah, bagi yang ini berdampak negatif, mungkin saja saya sudah mencapai ini, sudah paling baik, sudah paling bagus, ngapain saya harus perbaiki lagi. Jadi ini menimbulkan itu Pak, seperti dampaknya ke diri itu jadi malas atau menutup diri untuk berkembang. Jadi udah merasa paling sehingga menganggap yang lain rendah sehingga kita menjadi malas untuk berkembang. Terima kasih Pak. Mereka cara pandangnya ya, mungkin cara pandangnya mereka seperti itu, dan kita sepakati coba kita bahas ada 5 poin ya. Saya juga sepakat BK. Jadi seperti itu, berarti didukung oleh penghargaan itu ya, semacam lomba kemudian ada sebuah penghargaan tapi ada feedback dari anak-anak itu BK ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sampai ke penghargaan merusak hubungan ini kita nggak usah, kita skip aja ya. Nah, Bapak Ibu semuanya didukung oleh penghargaan, kita skip aja lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk program kebajikan atau sebuah apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, apresiasi dan pengakuan, kita ikut lomba, diberikan sebuah sertifikat, itu adalah sebuah apresiasi atau pengakuan, dan itu adalah diingat, ya kan? Jujur, kita sebagai orang tua, ketika kita mempunyai anak yang ikut lomba tertentu, kemudian tidak ada sebuah satu kertas saja, tidak usah banyak-banyak, cukup satu kertas saja atau bentuk sertifikat, itu adalah sebuah pengakuan yang bisa diingat. Ini ada beberapa hal, yaitu pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada murid, dan itu bergantian, kemudian secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ini ada 3, pembukaannya seperti apa, nilai kebajikannya seperti apa, situasinya seperti apa. Saya bacakan 1 poin saja, tidak usah semuanya. Kemarin saya memperhatikan bla 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 bla. Nah, nilainya apa? Rasa empatimu besar sekali. Contoh gini, kemarin saya perhatikan kamu kok lesu, tidak semangat. Nah, itu kan kita ada sebuah rasa empati yang besar pada seseorang, kan gitu. Ini contoh. Kemudian situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita, mungkin kondisi ya ini ya, bisa dikatakan kondisi. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah tugas-tugas, mungkin kita bisa asesmen ya sedikit ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin kita bisa sepakati satu kata atau mungkin satu kalimat, hukuman dan konsekuensi itu memang beda tipis. Ini kita kadang melakukan tindakan pada seseorang anak khususnya, ini kita bingung antara memilah ini apakah hukuman dan atau konsekuensi. Kalau pemahaman saya, konsekuensi itu adalah sebuah tindakan yang berimbas pada pihak ketiga. Itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman adalah sudah ditetapkan oleh aturan kan ya. Nah, ini coba kita bahas satu persatu. Nanti mohon Bapak Ibu semuanya bisa mengumpulkan tugas ini pada classroom yang sudah saya buat. Siap. Ya Pak. Ya Pak. Gitu ya Pak ya, kamu ya. Ini hanya sekedar saya minta nanti jenengan semuanya hanya sekedar untuk mengisi bagaimana, mungkin ini asesmen ya. Jadi sebagai tolak ukur
pemahaman kita tentang budaya positif yang ada di SMK Bakas Haji. Saya minta Bapak Ibu untuk nanti mengisi tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi yang ada di sini. Nah, itu kemudian, nah sekarang ini adalah perbedaannya. Tadi yang sudah saya singgung ya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kita tahu kalau kita bicara atau mendengar kata hukuman itu pasti sakit. Tidak hanya kita, semua manusia, semua makhluk hidup yang mempunyai pikiran yang sadar, sehat, ketika menerima kata-kata hukuman itu adalah sebuah yang menyakitkan. Itu kita akui. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Pak Haji mungkin ketika tidak memakai seragam pas waktu ngajar, terus kemudian kita sudah membuat kesepakatan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa yang tidak memakai seragam harus pulang atau apa, kan gitu. Itu kan kita sakit Pak, secara orang dewasa yang tidak dihargai, walaupun kita sama-sama dewasa, gitu kan. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Contoh gini, konsekuensi saya punya uang 50.000, padahal saya mempunyai 2 kebutuhan, makan dan beli tas. Ketika saya makan, otomatis konsekuensinya saya tidak bisa membeli tas. Tetapi kalau saya beli tas, kita juga tidak bisa beli makan. Nah, inilah sebuah konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu adalah konsekuensi. Oke Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu banyak membahas itu. Kemudian berikutnya restitusi. Nah, dalam pandangan Gosen itu adalah sebuah pakar ilmu ya, ilmu pendidikan ya. Pada tahun 2004 dia mengatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti boleh nggak dikatakan sebagai introspeksi? Boleh nggak? Memperbaiki kesalahan itu boleh nggak sebagai introspeksi? Boleh. Ya boleh nggak ya? Sepakat ya? Oke. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, kalau bicara soal restitusi yang memperbaiki kesalahan mereka atau seseorang yang bisa kembali lagi ke kelompoknya, itu kan berarti harus ada langkah-langkah yang ditempuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah kita comparekan identitas gagal dan sukses ketika dihukum dan ketika disiplin. Nah, untuk elaborasi pemahamannya Bapak Ibu bisa digali di materi yang ada di classroom yang sudah saya sharekan. Oke. Kemudian untuk nanti tugas-tugasnya Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan, coba kita ada 9 hal-hal atau kaitan dengan restitusi. Dari mulai bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, sampai ke restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini berarti menetralkan semua hal-hal yang ada. Oke, Bapak Ibu, itu adalah yang kedua. Sekali yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, sadar diakui atau tidak diakui, kita itu ketika jadi wali kelas, pertama kali, the first time we meet the students in class, so I want to speak English ya. Mengapa kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas? Nah, ini perlu kita bahas detailnya seperti apa, karena memang anak-anak dalam kelas itu perlu sebuah kesepakatan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah rule tujuan tercapai untuk kita semuanya. Nah, ini adalah beberapa kata-kata yang bisa digunakan untuk pengaturan atau keyakinan kelas.
Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, bicara soal budaya positif Bapak Ibu, tentunya tidak lepas dari unsur-unsur. Jadi step langkah-langkah untuk mencapai budaya positif yang ada di suatu lembaga, entah itu lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan lainnya, ataupun lembaga atau mungkin di keluarga, jadi kan semuanya, kita semuanya, untuk menciptakan kondisi budaya positif, langkah-langkahnya harus ada. Ya, ketika 4 pilar ini satu saja tidak terpenuhi, mungkin juga kita akan secara pencapaiannya itu kurang maksimal. Nah, di sini saya coba akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Berawal dari pembuatan peraturan kelas. Untuk mencapai itu kita harus membuat peraturan kelas. Kemudian yang kedua, step kedua, membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ketika sudah ada peraturan, sudah ada keyakinan, pasti akan tercipta lingkungan yang positif. Ini otomatis. Tanpa kita tulis dalam sebuah di tembok yang besar, kalau sudah kita sadar akan peraturan, sadar akan keyakinan, tentunya lingkungan akan tercipta dengan sendirinya, yaitu yang positif. Nah, ketika sudah masuk ke fase yang positif di tingkat kelas, imbasnya akan menciptakan sebuah budaya positif yang ada di sekolah secara umum. Ini ada rumus kehidupan, rumus fakta. Mungkin kalau salah satu dari kelas aja kita mempunyai 30 rombel, ya. Kalau semua rombel itu mempunyai peraturan dan sadar akan keyakinan, kemudian sadar akan lingkungan positif, pasti semua akan melaksanakan budaya positif Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini contoh-contoh mungkin nanti bisa dieksplor di Google. Jadi dengan semuanya bisa mengkomparkan kesepakatan kelas yang mana yang sesuai dengan kebutuhan siswa panjangan semua di kelas. Kami tidak bisa memaksakan, cuma ini ada contoh saja sebagai gambaran nanti ketika masuk dalam kelas itu perlunya membuat kesepakatan seperti apa sih. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, bisa dilihat nanti di materi yang sudah saya share di classroom ya. Silakan, mungkin mana yang paling baik, mana yang paling enak, simple tapi mengena, mohon bisa digunakan nanti, bisa dipahami. Oke. Ketika sudah masuk ke fase-fase itu, tentunya nanti kita masuk sebuah keyakinan kelas, yaitu tabel T dan Y. Nah, ini tentunya butuh sebuah elaborasi pemahaman yang detail untuk tabel Y dan T, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, ini nanti untuk elaborasi pemahamannya kita gali bersama-sama pada pertemuan yang berikutnya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga sedikit ada asesmen kecil peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, nanti saya minta untuk juga, nanti mohon maaf ya, saya sering di sini nanti saya sering memberikan tugas dengan semua gitu. Jadi tidak akan saya ini secara tidak langsung jadikan semua belajar juga. Saya juga akan belajar untuk memproses diri saya sendiri. Baik, Bapak Ibu yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu mempunyai 4 prinsip kebutuhan dasar manusia. 5 ya. Utamanya adalah survive. Apa itu survive? Menjelajah. Ya, kalau kita bicara soal adventure, survival adalah menjelajah.
Tapi kalau kita bicara kebutuhan dasar manusia, survive adalah bertahan hidup. Nah, untuk mencukupi survive tadi itu ada 4 poin yang perlu kita penuhi ya. Dari mulai rasa kasih sayang yaitu belonging, kemudian power, the third freedom, the fourth fun. 4 komponen ini bisa menyuplai kata-kata atau kebutuhan survive kita dari mulai rasa kasih sayang. Contoh, kita di kehidupan keluarga saja kalau tidak ada unsur kasih sayang, apakah bisa harmonis? Tidak bisa. Kemudian untuk power apa power? Kekuatan kan? Power itu kekuatan. Kekuatan dalam apa? Ayo, dalam apa itu? Kehidupan. Kita harus bekerja kan gitu. Ya, berarti kan dunia Pak. Untuk mencapai itu kan ada sebuah power kekuasaan untuk menunjang atau mencari ekonomi kita atau untuk mencukupi ekonomi kita harus punya power. Yang berikutnya adalah freedom, kebebasan. Pak Aji mungkin saya akan belajar dengan Pak Aji. Kalau jangan tidak bisa bebas dalam bergaul. Contoh, ketika Pak Aji pergi dari rumah nongkrong, ngopi gitu kan, tahu-tahu langsung baru keluar ditelepon istri, itu gimana Pak Haji? Nggak nyaman. Berarti bebas nggak Pak Haji? Tergantung menilai masing-masing. Nah, nggak istimewa Pak Haji ya. Berarti seseorang itu mungkin ada saatnya kita butuh sebuah kebebasan. Iya. Ya Pak Haji ya. Nah, kemudian kalau sudah itu kita fun, happy. Semua itu harus kita laksanakan dengan penuh dengan kegembiraan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini sesuai yang dulu kita IHT pada bulan kemarin ya Bapak Ibu ya, sudah dibahas Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak mungkin saya bahas secara detail karena Bapak Ibu sudah paham betul soal masalah posisi kontrol ini. Dan kemarin saya amati beberapa Bapak Ibu sudah mengaplikasikan sebagai penghukum. Kalau insya Allah di sini nggak ada penghukum Bapak Ibu. Di SMK Pakis insya Allah tidak ada sebagai penghukum. Kita sering jadi sebagai manajer ya, karena alhamdulillah setelah IHT kemarin itu teman-teman guru kok sudah semangat sekali memposisikan sebagai manajer. Jadi saya sangat terharu sekali dan saya juga termotivasi untuk ikut serta dalam posisi ini sebagai manajer. Baik. Ini tugasnya sudah tidak usah. Kemudian terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi kan hanya restitusi, sekarang adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, secara orang awam memahami bahwa segitiga restitusi adalah problem solving, penyelesaian masalah. Nek bahasanya Pak Aji adalah win-win solution. Tapi dalam dunia pendidikan disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 poin yang kita pahami dalam menjalankan ini. Yang pertama, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini 3 komponen ini jangan sampai Bapak Ibu tinggalkan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ini dalam bahasa dunia pendidikan adalah segitiga restitusi, tapi dalam bahasanya orang umum adalah problem solving atau win-win solution. Kita mencari sebuah solusi yang baik, tidak
bukan sebuah masalah di kemudian hari. Itu adalah segitiga restitusi. Oke. Nah, kita bahas coba Bapak Ibu satu-satu. Untuk menstabilkan identitas ini mungkin dengan cara, kalau ini jujur saya sudah pernah melakukan sekali bahwa di kelas saya ada yang bertengkar, Bapak Ibu. Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Bapak Ibu semuanya, ini coba saya akan menayangkan sebagai bahan referensi kita 5 posisi kontrol, ya. Nanti kita semua bisa untuk memahami dari video ini bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol yang mungkin kita sebagai seorang guru pasti akan bersinggungan dengan ini. Silakan bisa menyaksikan video-video yang satu ini ya. Monggo Bapak Ibu sambil minum, mungkin makan monggo. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah.
ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Panas Pak. Kamu ini ada-ada saja. Ini dari kepanasan. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah video yang bisa kita sebagai acuan kita untuk membedakan mana itu hukuman kita sebagai atau 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai apa nanti bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu, kita teruskan untuk materi berikutnya. Mungkin bukan berbeda tapi beda pendapat, beda cara pandang antara A dan B, kemudian adu argumentasi, saling mencari posisi yang benar. Nah, ini kita harus memanggil kedua belah pihak. Untuk menjalankan ini kita harus memanggil kedua belah pihak. Kita dalam bahasa kita adalah konfirmasi. Konfirmasi itu kita menstabilkan identitas, jangan sampai kita itu mendengarkan dari satu pihak. Di sini mungkin Bu Eka sama Pak Slamet ada sebuah perbedaan pendapat, tetapi saya sebagai orang yang di tengah-tengah yang merasakan segitiga ini harus memanggil kedua belah pihak, dan jangan sampai kita memanggil satu persatu. Itu nanti timbul sebuah wacana berbeda. Kita harus duduk bertiga, syukur-syukur ada saksi, ya kan? Itu adalah namanya segitiga
restitusi yang poin menstabilkan identitas. Kita mengklarifikasi dari Pak Slamet seperti apa, dari Bu Eka seperti apa. Kemudian validasi kebutuhan kita. Nah, ini tentunya nanti kita harus mendamaikan, ya kan? Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tentunya nanti kita di akhir, di endingnya itu kita nanti menyuruh mereka untuk mengerjakan masalah itu agar tidak ada kejadian yang berikutnya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, nanti gini Bapak Ibu, mohon maaf, ada video kecil, ada video yang ada di Classroom yang sudah saya buat di kolom menu elaborasi pemahaman. Itu ada 2 video yang kaitan dengan segitiga restitusi, hukuman, konsekuensi, dan apa? Polisi kontrol? Iya, link itu sudah tak kasih video, linknya sudah ada, mungkin nanti di YouTube juga ada. Nanti bisa di YouTube saya, di channel saya, ya bisa dilihat. Saya sudah membuat link-link itu. Silakan Bapak Ibu pahami ketika nanti saya dari rumah, bisa dilihat, mungkin diresapi. Kalau memang nanti ada hal-hal yang tidak kurang paham, nanti bisa kita diskusikan kembali. Ya, sekarang coba kita merefleksikan yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Oke, saya minta Bu Eka bisa membagikan untuk post-it-nya. Post-it. Ya. Mohon izin untuk saya minum kopi ya. Oh iya, silakan. Oke, ulang ya. Saya berusi Pak, saya berusi memang. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di post-it ya. Oh, monggo Pak Yusuf. Coba, ya, bawa gimana Pak? Sini Pak. Tidak usah ditempelkan, cukup dikumpulkan saja. Ya. Nah, saya nanti akan membaca mungkin dari salah satu jaringan. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, di dalam refleksi pada siang hari ini, saya akan memilih salah satu dari jaringan semuanya untuk membacakan. Yang paling singkat dulu aja. Berkah berilmu berakhlak. Nah, ini adalah utama yang paling utama berkahnya ya. Kita sebagai manusia yang punya agama, ya tentunya ada keberkahan. Oke. Kemudian yang berikutnya, menambah ilmu dalam mendidik bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Lebih mengenal segitiga restitusi dalam penanganan siswa bermasalah. Yang kedua, perasaannya senang dari Pak Slamet Widodo. Oke, Bapak Ibu semuanya, dari refleksi ini nanti akan saya mohon izin, nanti akan saya foto ya. Kemudian ini sebagai bukti kita sudah melakukan refleksi di hal budaya positif. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah,
Demikianlah Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja maupun tidak sengaja. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, di SMK Negeri 1 Pakistan pada khususnya. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Desi. Luar biasa sekali Bapak Ibu untuk desiminasinya, memberikan manfaat untuk kita semua. Dan demikianlah pemaparan Pak Desi. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.